Ya. Oke, kembali lagi berjumpa saya dengan Kenny. Kali ini saya akan membahas gadget terbaru saya yaitu Sony Xperia SP. Oke, ada beberapa alasan kenapa kali ini saya akan mencoba membahas gadget terbaru ini. Oke, kita akan segera membuka isinya. Ya, saya akan melihat dulu dari sisi kardusnya. Kardus Sony dikemas dalam bentuk yang gepeng, terlihat eksklusif. Oke, untuk ukuran harga 3.999 yang tidak lain adalah 4 juta rupiah. Sony Xperia SP sudah dibekali dengan Bravia Engine 2, NFC, Android 4.1, kamera Exmor RS, Wi-Fi certified, PlayStation certified, kamera HDR, layar 4,6 inci, kamera 8 megapiksel, prosesor dual core dengan kecepatan 1,7 GHz, dan tidak lupa dengan layar HD. Saya akan mencoba boxnya. Nah, ini dia. Di sini terdapat gadget itu sendiri. Ini bon pembelian. Di sini ada headset, ada charger adaptor. Di sini ada kabel chargernya. Di sini buku-buku petunjuk. Oke, sekarang saya tidak memerlukan semua ini. Yang akan saya bahas adalah gadget itu sendiri. Nah, kita akan membuka itu. Ya. Oke. Di sini ada fitur-fiturnya. Nah, banyak orang nggak tahu sebenarnya Xperia SP ini memiliki glove mode ya. Cuma orang nggak tahu apa sih ini glove mode sebenarnya. Akan saya bahas setelah gadget ini saya nyalakan. Untuk fisik ya seperti yang sudah seri sebelumnya yaitu Xperia P yang terkenal dengan bodi aluminium. Xperia SP pun dikemas dengan rangka aluminium di pinggirnya. Oke. Ini semua rangka aluminium, sangat eksklusif sekali menurut saya. Ya. Di sini ada untuk casan. Oke. Ini sebenarnya bukan apa-apa, ini hanya obeng untuk membuka. Terus di sini ada tombol kamera yang sangat berguna sekali menurut saya. Di sini ada tombol on off. Di sini untuk volume up dan volume down. Di sini ada colokan untuk jack 3,5 mm. Nah, di belakang di sini ada kamera. Kenapa saya suka sekali dengan kamera Xperia SP ini ya? Terlihat di sini ya, berbeda dengan seri-seri papan atasnya yang salah satunya adalah Xperia Z. Di sini lensa terlihat sangat besar, oke. Cukup meyakinkan untuk saya bahwa handphone ini bisa untuk foto lebih bagus, oke. Namun flashnya sangat kecil ya. Saya akan mencoba nanti setelah ini dibuka. Di sini ada speakernya. Di sini ada lambang NFC. Oke. Nah, ini tempat untuk membuka casing belakang. Saya akan mencoba membukanya casing belakang. Agak keras ya. Ya, seperti ini. Kayak patah padahal enggak. Oke, nah ini casing belakang. Di sini untuk taruh micro SD. Di sini untuk taruh SIM card, tapi di sini tidak ada tempat untuk mencabut baterai. Oke, seperti biasa Sony. Saya akan memasangnya kembali. Oke. Dengan layar 4,6 inci di tangan saya ini cukup enak untuk digenggam. Oke, sekarang saya coba buka plastiknya. Saya nyalakan. Nah, ini dia. Tampilan awal untuk Sony Jelly Bean. Ya, di sini kita bisa slide atas dan ke bawah untuk membuka. Di sini ada musik. Di sini ada kamera. Nah, ini oke, banyak orang nggak tahu apa itu glove mode. Sekarang kan saya mencoba apa sih itu glove mode di sini. Ini adalah tampilan lock screen-nya. Nah, saya akan mencoba menggunakan kain. Oke, ini dalam keadaan glove mode tidak saya nyalakan. Oke, tidak terjadi apa-apa. Seperti layar yang baru habis dilap. Nah, seperti ini. Nah, sekarang saya akan mencoba untuk menyalakan glove mode. Nah, glove mode saya nyalakan. Saya matiin lagi. Saya akan mencoba menggunakan kain lagi untuk melapisi jari saya. Lalu saya buka. Oke, dia sudah bisa. Nah, tuh seperti ini. Nah, ini dia glove mode.
Sebenarnya mirip dengan super sensitive touch mirip Nokia. Cuma perbedaannya adalah saking sensitifnya sampai-sampai dengan tangan melayang saja saya bisa buktikan bahwa ini sudah bisa berjalan dengan tidak menyentuh layar sentuh. Oke, sini kan saya coba. Nah, seperti ini. Nah, tangan saya tidak menyentuh. Bisa kelihatan kan? Tidak ada sentuhan pada jari saya. Ya. Nah. Oke. Nah, saya akan coba masuk ke bagian galeri. Nah. Oke, saya pin zoom. Saya akan coba select gambarnya. Tidak ada sentuhan. Oke, ada kursor di situ yang artinya tangan saya sedang keadaan melayang di situ. Nah. Oke, menarik bukan glove mode? Nah, ini sebenarnya sudah diterapkan pada seri Xperia sebelumnya, Xperia Sola. Mungkin gara-gara itu namanya Xperia SP. S dan P. Sola dan P. Jadi namanya Xperia SP. Mungkin itu hanya argumen saya. Nah, selanjutnya saya akan membahas yang lain. Nah, tampilannya adalah tampilan Jelly Bean ala Sony. Dimana kalau kita menekan tombol home, di sini sudah ada Google. Oke. Terus ini tombol back. Di sini tombol untuk recent application. Di sini kita bisa membuang. Terus di sini juga ada mini apps, oke, yang bisa kita tambah, bisa kita kurangin di sini. Nah, yang menarik dari Sony juga adalah Walkman ya. Walkman-nya ini sudah ada fasilitas seperti Xperia Z, yaitu clear audio. Di sini clear audio akan otomatis merubah equalizernya menjadi seperti lagu yang sedang kita dengarkan. Nah, yang lebih lucu lagi di sini adalah Music Beat Light Effect. Oke, ini hanya dipunyai oleh Xperia SP. Seperti apa light effect? Kita akan coba. Ya. Nah, kita bisa mengatur efeknya itu seperti apa. Dia akan menyala seperti beat musik yang ada. Nah, tuh. Oke, di sini ada unread SMS, missed call, incoming SMS, alarm dan lain-lain. Kita bisa merubah warna yang mau seperti apa di sini. Ada putih, turquoise, kuning, hijau, merah, biru dan ungu. Nah, langsung kita tes saja seperti apa sih. Kita play satu lagu ya, lagu defaultnya itu lampu sudah menyala seperti warnanya di sini. Iya. Oke, kita ganti lagu ya, warna lampu berubah. Nah, kedip-kedipnya sesuai dengan beat lagunya, kita gedein. Nah, seperti ini. Kita lihat lampunya juga sudah berubah. Nah, oke, seperti itu light effect di sini. Sangat stylish dan bagus sekali menurut saya. Nah, di sini tampilan-tampilan lainnya adalah standar Sony. Kita bisa menambahkan home screen, kita tambahkan. Nah, bisa juga kita kurangin seperti ini. Oke. Di sini ada widget, apps, wallpaper, themes. Untuk application drawernya, nah, ini yang saya suka. Di sini ada fasilitas untuk search, di mana kita bisa search ada apa aja aplikasi kita. Misal kita mau search Facebook, oh belum ada Facebook, kita coba search misalnya Play Store, langsung keluar Play Store. Oke, sangat membantu sekali. Jadi kita nggak perlu mendownload lagi aplikasi third party Quick Droid. Nah, di sini kita bisa juga mengatur alphabetical yang sering digunakan dan yang baru saja digunakan. Oke, saya lebih suka dengan alfabet. Tombol ini adalah tombol menu di application drawer yang gunanya untuk uninstall, share, dan customize. Ya, di sini kita bisa share aplikasi kita, di sini kita bisa custom. Nah, seperti ini, muncul seperti yang tadi. Oke, menurut saya sini sudah sangat bagus. Kita langsung masuk ke dalam setting. Oke, di bagian setting di sini ada WiFi, Bluetooth, data usage, ada call setting. Nah, di dalam display yang seperti tadi saya bilang ada Bravia Engine 2, ada Glove Mode. Di brightness di sini kita bisa setel auto.
White balance ini yang saya suka. Di sini terdapat fitur white balance ya. White balance ini kita bisa mengatur di sini, walaupun jujur saja ini pertama kali untuk saya memakai bagaimana sih white balance ini berjalan. Nah, di sini ada wallpaper, ada sleep mode, font size, theme, light effects seperti yang tadi. Nah, ini dia. Lock screen. Nah, untuk ganti-ganti wallpaper di lock screen. Oke, terus di sini juga ada bagian power management. Nah, ini yang bisa dibilang stamina mode untuk dinyalakan. Ketika stamina mode ini dinyalakan, ya, dia akan mematikan mobile data ketika layar ini off. Sangat berguna ketika baterai kita sudah tipis. Yang artinya kita tidak akan menerima notifikasi apapun dari sosial media kita selama handphone ini dalam keadaan off layarnya. Jadi hanya akan menyala mobile datanya ketika handphone tersebut screennya menyala. Oke, di sini ada low battery mode. Nah, low battery mode ini berfungsi untuk menyimpan power ketika baterai itu sudah berada dalam posisi kritis. Location based WiFi adalah ini akan menyalakan WiFi otomatis ketika kita berada dalam jarak WiFi itu ada. Oke, sedikit lebih boros baterai, tapi akan lebih nyaman untuk kita untuk gunaannya. Nah, di sini ada status bar information untuk mengetahui seberapa banyak baterai kita tersisa, 42%. Kalau saya matikan, nggak ada. Dinyalain, ada. Di sini juga ada baterai usage. Nah, baterai usage ini supaya kita bisa tahu baterai kita itu terpakai untuk apa saja sih. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini ada security juga ya. Screen lock kita bisa atur swipe, face unlock, pattern, pin, dan password. Oke. Terpencet gara-gara tadi ada glove mode. Oke. Nah, seperti ini. Nah, terus ya akan saya bahas lagi adalah ya mungkin kita akan melihat handphone ini memakai apa saja. Nah, di sini ada Android version 4.1.2 yang siap akan di-upgrade dalam waktu dekat ini ke 4.2.2. Oke. Nah, terus di sini juga ada menu album. Ya, ini adalah album khas Sony. Oke. Menarik sekali animasinya, saya suka. Nah, terus di sini ada My Album yang akan membagi per folder ada apa saja sih kita gambar-gambar di dalam sini. Seperti itu. Nah, di sini menu ini ada slideshow, ada select item. Kita bisa memilih item-item mana yang mau di-select, kita delete atau mau di-share. Terus di sini ada slideshow. Ya, dia akan memunculkan sendiri slideshow itu seperti apa. Kita play. Nah, agak sedikit loading ya. Nah, seperti ini slideshow. Tuh. Oke. Saya sendiri juga belum tahu gunanya apa, tapi ini bagus. Oke, seperti itu. Tidak lupa lagi akan saya membahas bagaimana ketajaman layarnya. Layar ini sudah dilengkapi dengan Gorilla Glass dan juga ketajaman 342 ppi. Yang menurut saya untuk ukuran 4,6 inch itu sudah sangat-sangat cukup tajam. Kita bisa lihat di sini ada Google Chrome. Nah, Sony sudah tidak memakai lagi default browsernya, maka dia akan memakai Google Chrome di sini. Nah, seperti ini. Saya akan membuka website seperti apa yang punya tulisan kecil, misalnya GSM Arena. GSM Arena. Nah. Oke. Kalau terlalu besar, mungkin kita akan mencoba dengan desktop version. Nah, ini dia. Oke. Di sini tulisannya kecil semua, oke. Tapi dengan tulisan sekecil ini saja dia sudah mempunyai tingkat keterbacaan yang cukup tinggi menurut saya ya. Oke, mungkin di kamera ini sangat sulit untuk fokus. Oke, susah. Oke. Jadi sebenarnya huruf ini sudah sangat terbaca untuk mata normal ya, bukan mata plus. Dan ini sudah sangat-sangat tajam. Oke. Sudah cukup.
Oke, kalau sekarang kita lihat handphone baru keluar dengan 442, secara kasat mata tidak ada perbedaan antara 342 ppi dan 442 ppi. Bisa dibilang sama. Seperti itu. Ya, ini dia Sony Xperia SP. Untuk kamera. Oke, kameranya adalah ya, ini dia kameranya. Oke, tampilan normal dan dia sudah mempunyai superior auto seperti Xperia Z. Di sini ada macam-macam scene-nya. Oke. Nah, kita kembalikan ke normal. Nah, yang menarik dari normal adalah dia sudah ada fitur HDR. Apa sih itu HDR? Banyak orang nggak tahu HDR itu apa. HDR itu adalah fungsi ketika kita berada dalam cahaya kondisi yang sulit, bisa jadi backlight dan lain-lain, tapi foto kita kan tetap terang. Nah, terus di sini juga ada scene selection, kita bisa memilih ada soft snap, ada landscape, backlight correction HDR, night portrait dan lain-lain. Kita bisa gunakan semuanya ini tergantung bagaimana cara kita memakai. Oke, capture-nya pun sudah sangat cepat ya menurut saya. Oke, di sini ada BlackBerry. Nah, kalau saya mau memakai ini artinya saya harus memilih apa ya? Yang kira-kira cocok untuk ini, mendingan kita di auto saja. Oke, di auto. Nah, kita klik tombolnya. Nah, barusan saya tidak menyentuh sama sekali touchscreen-nya. Bahkan di kamera pun glove mode tetap berjalan. Ya, kalau kita matikan flashnya, ya, oke, tanpa flash. Dengan flash, tanpa flash dengan flash. Oke, menarik, sangat bagus menurut saya. Oke, di sini untuk zoom in dan zoom out kita tinggal pinch in and pinch out. Oke, bisa juga dengan cara menekan tombol volume up volume down seperti ini ya. Itu untuk kamera. Oke, dan tadi juga bisa untuk merekam video. Namun saya tidak akan membahas banyak tentang videonya. Di sini saya lihat ada aplikasi-aplikasi yang terinstall juga sudah cukup banyak untuk ukuran default. Oh ya, saya lupa tadi membahas kamera depannya seperti apa sih. Nah, ini dia kamera depannya. Kamera depan, front kamera. Oke. Nah, ini dia. Oke, saya merekam very dengan handphone Nokia 720 saya yang saya bahas sebelumnya. Tidak terlalu terang, oke, tapi ya untuk video call ya it's fine. Oke. Tidak seperti Xperia Z yang mempunyai kamera sensor exmor RS depan belakang, karena RS di SP ini hanya berada di bagian belakang saja. Oke, seperti itu kondisinya. Kita kembalikan ke normal. Oke. Ini Xperia SP. Oh iya. Saya juga akan membahas bagaimana tampilan desktop tersebut ketika kita taruh aplikasi. Contoh, kita akan mengambil Facebook di sini. Nah, kita akan bawa ke atas. Nah, seperti ini, ya. Oke, untuk membuat folder kita akan tinggal taruh ini ke dalam sini. Sorry, di sini. Dan sudah jadi folder. Oke. Cukup menarik. Nah, ini kalau kita mau buang, ada tong sampah di sini. Oke, kita buang coba. Oke, ya, ini Xperia SP. Menurut saya sangat worth untuk dibeli. Oke, bukan promosi, tapi kenapa saya bilang worth? Di sini saya belum untuk update firmware yang terbarunya, karena katanya untuk firmware terbaru akan ditingkatkan sensitivitas untuk glove mode, ditambah lagi widget yang bisa di resize. Oke, di sini tadi saya tidak membahas bahwa widget ini tidak bisa di resize. Ya, kita lihat tuh. Oke, tidak bisa di resize, hanya bisa dipindah-pindahkan, tapi di update selanjutnya akan bisa di resize. Nah, seperti itu. Oke, saya belum update handphone ini karena handphone ini masih sangat baru. Kenapa saya beli XP? Salah satunya adalah di mana kompetitor dengan handphone flagshipnya dia bisa mengiklankan bahwa dia bisa kanan ke kiri untuk berganti-ganti gambar.
SP, banyak orang tidak tahu bahwa dia jangankan mengganti-ganti gambar, di bagian menu pun dia sudah bisa menggeser-geser menu seperti ini. Oke, walaupun sensitivitasnya belum banyak, tapi akan segera diupdate. Ya, mungkin orang yang sudah pakai Solos sudah tahu seperti apa Xperia SP. Splendid. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan review saya selanjutnya. Terima kasih.